teleponan saja susah. Orang mau kirim sesuatu pesan saja susah. Sekarang apa sih yang kurang di generasi ini? Banyak sekali kelebihannya. Secara pengetahuan, kita punya Google yang kita bisa search, cari YouTube. Apa yang kurang? Belajar online pun gampang. Apa yang kurang di generasi zaman akhir ini? Pengetahuan. Orang-orang yang belum sekolah saja, umur 3 tahun, 4 tahun, ketika mereka lihat YouTube setiap hari, orang tuanya kadang-kadang nggak nyangka anaknya bisa hafal kata-kata bahasa Inggris. Padahal belum ada yang ngajarin loh. Apa yang kurang di akhir zaman ini? Kita semua dilengkapi dengan banyak hal hebat. Tapi tetap menjadi ukuran penilaian, ini bukan masalah pengetahuan. Tapi ini masalah sebuah hidup manusia yang perlu dipertanggungjawabkan ketika menghadap di pengadilan Allah. Anda yang jago TikTokan pada waktu ada di pengadilan Allah, Anda tidak bisa jadikan itu sebagai ukuran landasan untuk berkata kepada Allah, pengetahuan saya telah gunakan dengan terbaik. Otak saya telah saya gunakan untuk luar biasa dengan teknologi zaman sekarang. Anda bisa jago edit video, Anda bisa jago dalam banyak hal. Anda bisa buat susunan kalimat indah, menulis puisi kah, Anda gunakan. Tapi tetap di pengadilan Allah itu bukan ukurannya. Coba kita belajar satu ayat, saya minta Brother Tian baca. Ibrani pasal 11. Saya percaya ini yang mungkin kurang di generasi zaman sekarang, apalagi generasi muda. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nih garis bawahi, sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya ini yang kurang. Saya percaya generasi kita, khususnya generasi muda, ini yang kurang. Kalau zaman Alkitab ada wabah, bagaimana Daud berdoa, bagaimana di kitab Yoel adakan perkumpulan raya untuk berdoa. Mungkin momen sekarang memang kita nggak bisa seperti itu. Tapi di Alkitab mereka gunakan waktu di saat ada wabah begini untuk berdoa, mencari pertolongan Allah. Tapi zaman sekarang di rumah aja sih, di rumah aja. Lockdown. Tapi bukan berarti lock hatimu dengan Tuhan. Apa yang kurang? Saya percaya garis bawahi, termasuk kita semua di sini. Saya juga evaluasi bagian ini. Sungguh-sungguh ini yang kurang. Kalau mau dinilai, misalnya sungguh-sungguh itu dinilai dari contoh hidup hamba Tuhan manusia, saya percaya mungkin ada beberapa orang mengidolakan dalam tanda kutip ya. Mengidolakan maksudnya suka dengan pelayanan seseorang. Kalau dia misalnya worship leader, dia suka tentunya worship leader yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Sebutlah nama A, B, C, D. Akhirnya mulai ikutin worship leader itu terus, follow Instagramnya. Karena mengenalnya secara jauh. Tapi seandainya ada momen kesempatan, beberapa orang, beberapa waktu dekat, satu pelayanan dengan yang diidolakan, tiba-tiba bisa kaget. Loh, kok begini? Atau hamba Tuhan ini, hamba Tuhan si A, luar biasa, tapi pas ada momen kebersamaan cukup lama, kok begini? Ada banyak kurangnya. Karena kita memang gak bisa ukur sungguh-sungguh itu dari apa yang kita lihat dengan mata. Kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa bandingkan dengan teman kita yang lain. Wah luar biasa teman, saya ini sungguh-sungguh benar. Kita boleh punya prinsip seperti itu. Tapi itu bukan jadi ukuran untuk menilai orang itu sungguh-sungguh. Ke gereja hari Minggu, bagi orang percaya itu wajib. Tapi apakah sungguh-sungguh
merupakan bagian dari setiap orang yang beribadah di hari Minggu? Itu belum tentu. Waktu seseorang ke gereja hari Minggu, apalagi update status Happy Sunday, on the way gereja, lagi menikmati hadirat Tuhan di gereja ini, pasti teman-teman media sosialnya akan lihat, wah luar biasa teman saya ini, yang Kristen ini, sungguh-sungguh dia beribadah, tidak pernah ketinggalan ibadah. Tapi masalahnya, faktor penilaian paling penting, bukan manusia yang nilai. Tuhan yang menilai, menembus segala sesuatu yang dari luar, sampai kedalaman hati. Makanya karena Tuhan yang menilai, betapa pentingnya generasi ini sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Alkitab beritahu begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nggak ada satu manusia pun yang berkenan kepada Allah tanpa iman. Artinya perbuatan baik, hebat, tapi tidak percaya Kristus, tanpa iman kepada Yesus, maka nggak ada gunanya. Orang akan menyebut orang baik, tapi bukan orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi ayat itu juga bilang begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Nih, penulis kitab Ibrani mengarahkan seseorang. Jadi kalau orang itu sekarang, yang tadinya dalam gelap jadi terang, yang tadinya di luar Kristus ada dalam Kristus, yang tadinya penjahat sekarang menjadi orang kudus, yang tadinya pendosa tapi sekarang menjadi orang yang berusaha hidup terus berkenan kepada Tuhan. Artinya dia berpaling sekarang kepada Allah. Alkitab berkata, iya, ini garis bawahi, harus percaya bahwa Allah ada. Sekalipun apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun lalu kita nggak lihat dengan mata, kita harus percaya itu terjadi. Sekalipun kita nggak pernah melihat dengan mata bahwa Yesus itu maha hadir, tapi Alkitab menjamin 2-3 orang berkumpul atas nama Ku Dia hadir. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Kalau Allah ada, Alkitab bilang ini jaminan bahwa Allah memberi upah. Kalau Allah yang memberi upah, Anda tahu kan maksud saya? Bagi atau kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi sungguh-sungguh. Berarti Allah suka dengan orang sungguh-sungguh. Jangankan Allah, kalau ada bos perusahaan menerima karyawan, mungkin di beberapa daftar luar biasa, tapi ketika lihat mungkin punya pengalaman sesuatu yang kurang, berhubungan dengan kesungguhan, ya kerja, datang terlambat, pulang lebih cepat, banyak izin, mungkin dipertimbangkan. Bahkan bos itu akhirnya kita nggak perlu orang seperti ini. Tapi mungkin ijazahnya standar, tapi bos mulai lihat dia datang lebih cepat, pulang lebih akhir, dia mulai terus bekerja terus. Ketika bosnya suruh ini, siap. Bos suruh kerjakan ini, siap. Walaupun mungkin belum sempurna dia kerjakan, tapi karena dilihat dari cara kerjanya, lebih baik gunakan orang ini. Jangankan Tuhan, manusia pun mau menerima bawahannya sungguh-sungguh. Nah, Tuhan juga pakai cara yang sama di sini. Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapakah contoh orang itu? Apakah saya mau contohkan seorang hamba Tuhan? Nggak bisa. Apakah saya mau contohkan hamba Tuhan yang sudah mati dulu? Nggak bisa, saya nggak tahu dia. Apakah saya mau contohkan orang yang masih hidup sekarang? Nggak bisa. Bisa aja dia ke depan keluar dari kehendak Tuhan. Nggak bisa. Tapi Alkitab memberikan nama-nama, makanya ini kitab Ibrani pasal 11. Setelah penulis Ibrani mulai menulis tentang bagaimana Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, muncullah beberapa nama yang kita suka khotbahkan, yang kita suka dengar khotbah dari nama-nama tersebut melalui pendeta hamba Tuhan sharing firman Tuhan, atau apa saja. Bahkan ada orang yang sampai menamai anaknya seperti tokoh-tokoh Alkitab ini. Ini yang pantas untuk kita pelajari tentang kesungguhan. Nama yang muncul pertama ayat 7, coba Tian baca. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera
untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Nih, perhatikan nih, sampai garis bawahi saja. Kita karena waktu terbatas, kita belajar dari tokoh yang nama Nuh ini. Nuh orang yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dicatat di Alkitab. Ini contoh yang paling tidak bisa dibantahkan tentang kesungguhan. Karena Tuhan yang berfirman dan menulis kitab ini melalui penulis Alkitab. Nuh muncul satu nama. Siapakah Nuh? Nuh ditugaskan oleh Tuhan yang dimana ketika dia hidup di bangsa yang melakukan kejahatan yang besar. Bahkan Tuhan berkata dalam kitab Kejadian pasal 6, menyesal Tuhan menciptakan manusia. Orang-orang di zaman Nuh pada waktu itu. Ayat 9 bilang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Tuhan mau hukum bumi, Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan perintahkan Nuh, buatlah bahtera, tingginya, panjangnya, lebarnya. Ini menurut saya ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Jangankan zaman dulu, zaman sekarang. Kalau teman-teman yang dengar suara saya ini, coba saya beri challenge buat bahtera. Berapa lama Anda bisa kerjakan bahtera itu? Tidak butuh banyak orang, 6 orang. Berapa banyak? 8 orang yang diselamatkan di Nuh, anggaplah di bahtera itu. Berapa lama Anda buat bahtera? Sekalipun kita ditunjang dengan teknologi, ini nggak gampang harus kita buat. Apalagi di zaman Nuh di mana teknologi nggak ada. Bagaimana kayu itu disambung? Bagaimana untuk membuat ini, berpikir saja sulit. Ada beberapa penafsir bilang bahkan bahtera itu dibuat di atas tempat yang tinggi. Jadi untuk logika saja ini nggak masuk di akal. Orang rata-rata buat sejenis bahtera yang lebih kecil, mungkin agak kapal-kapal kecil atau perahu, itu saja di pinggir pantai. Jadi untuk Nuh terima dengan logika ini nggak mungkin sebenarnya. Buat bahtera susah. Belum lagi kalau kita baca terus ayat-ayat itu, maka ada binatang-binatang yang harus tunggu berpasang-pasangan untuk datang. Ini nggak masuk di akal sebenarnya. Mana ada binatang yang nggak dipimpin oleh orang bisa datang. Orang saja memimpin binatang untuk diantar. Bahkan binatang-binatang yang nggak ada Nuh tahu sedikit pun akan datang masuk di bahtera itu. Tapi saya mau beritahu, Nuh orang yang sungguh-sungguh karena ini yang dia lakukan. Kejadian 6 ayat 22 bilang, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh melakukan tepat semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Sulit, ini saya garis bawahi, saya terjemahkan secara sederhana. Perintah Tuhan terkadang sulit. Logika kita nggak masuk akal, kita nggak setuju kadang-kadang. Berhenti mabuk. Hari Natal ini masalahnya. Ya kan? Berhenti judi. Berhenti kalau tidur. Ini gak masuk akal, tapi itu gampang lah. Tapi ada hal-hal tertentu terkadang gak masuk akal, berat. Tapi Alkitab bilang, Nuh melakukan tepat semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu artinya orang yang sungguh-sungguh. Ketika Tuhan berfirman, ketika dia melihat firman Tuhan, mendengar firman, dia membaca firman, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Manusia baru di perjanjian baru bilang begini, kalau dulu engkau mencuri, sekarang jangan lagi mencuri. Sederhana sekali. Berarti saya tambahkan sedikit, kalau dulu engkau seorang penjahat, sekarang jadilah orang benar. Kalau dulu engkau seorang pembohong, sekarang berbicara benar. Jadi sederhana sekali, orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan kepadanya. Terkadang berat, karena daging kita ini kadang suka berontak lawan. Nggak apa-apa.
Nggak masalah. Dia WL bisa, masa saya nggak bisa? Dia pengkhotbah bisa, masa saya nggak bisa? Masalahnya ukuranmu salah. Ukuranmu harusnya Tuhan dan orang-orang yang terus tulis dalam firman. Disebut saja saksi-saksi iman. Berarti orang-orang yang apa? Orang-orang yang Tuhan sendiri beri penilaian bahwa orang ini cocok, benar. Orang tersebut karena iman berpaling dari yang tadinya tidak kenal Tuhan, sekarang berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu ada. Dan orang-orang ini sungguh-sungguh. Satu nama saja, no orang yang sungguh-sungguh. Yang kedua, saya percepat saja, saya tidak perlu baca ayatnya. Ada muncul nama juga Abraham. Abraham siapa? Saya sampaikan tadi malam. Abraham dalam kitab Yosua pasal 23. Abraham nenek moyangnya, orang tuanya adalah penyembah berhala. Artinya Abraham tidak pernah diajarkan tentang Allah. Kalau zaman sekarang, zaman modern sekarang, Abraham bukanlah lahir dari anak sekolah minggu. Tidak tahu sama sekali tentang Allah. Yang dia cuma tahu berhala. Yang dia cuma tahu apa yang orang tua sembah itu adalah Allah. Tiba-tiba Tuhan berbicara dan berfirman kepada Abraham. Abraham, Kejadian pasal 12, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, dan seterusnya, dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi enggak? Alkitab berkata Abraham pergi taat. Tapi kalau kita belajar sebenarnya perjalanan itu, di pasal 13 sebenarnya, menurut saya Abraham ini masih belajar dengan Tuhan. Artinya Abraham ini belum seseorang yang kalau saya mau bahasa sederhanakan, Abraham ini sedang bertumbuh, sedang baru mengenal. Tuhan perintahkan tinggalkan sanak saudaramu. Abraham tinggalkan enggak? Abraham tinggalkan. Tapi ada satu orang yang ia bawa. Adalah Lot. Lot siapa? Ponakan Abraham. Berarti kalau ponakan itu keluarga. Tuhan enggak mau Lot ikut dalam perjalanan Abraham. Karena Tuhan bilang kepada Abraham, tinggalkan sanak saudaramu. Abraham taat, tapi menurut saya Abraham itu sedang belajar taat. Wajar di area itu. Dia pikir Lot bisa membantu perjalanannya karena dia belum ada anak. Tapi ternyata apa? Justru di tengah perjalanan yang jadi masalah besar antara Abraham, gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot, adalah Lot sendiri jadi masalah. Makanya Abraham bilang kepada Lot, Lot silakan kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Berbeda dengan Kejadian pasal 22. Ketika semua janji Tuhan berkata ditujukan kepada Abraham bahwa Ishak ini akan menjadi bangsa yang besar. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu Ishak, korbankan dia kepadaku. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat berat sebagai ujian bagi orang percaya. Tapi Abraham belum tahu bahwa itu sebuah ujian. Yang Abraham cuma tahu Tuhan yang sama, yang dia dengar suaranya selama perjalanannya sampai di titik ini. Tuhan yang sama berfirman, ambil anakmu dan persembahkan dia. Alkitab menjelaskan dalam kitab Kejadian pasal 22. Pagi-pagi benar, Abraham langsung buat keputusan, respon dengan cepat. Perjalanannya 3 hari, perjalanan untuk sampai di tempat di mana Ishak dikorbankan. Perjalanan 3 hari cukup bisa merubah Abraham sebenarnya. Orang saja buat janji hari ini, iya, besok dia lupa. Orang saja buat janji ini, iya, 2 jam kemudian terpengaruh. Dia tidak tepati janjinya. 3 hari perjalanan cukup punya waktu Abraham untuk berpikir, ini suara Tuhan apa bukan? Sementara Tuhan bilang anak ini jadi bangsa yang besar. Tapi kenapa Tuhan bilang harus dipersembahkan sebagai korban? Benar nggak ini suara Tuhan? Benar nggak ini? 1 hari, 2 hari, ketika Abraham mungkin lihat Ishak di perjalanan, dia bisa lihat dengan penuh belas kasihan sebagai seorang ayah. Apalagi ini anak yang dijanjikan Tuhan. Masa Tuhan yang janji, Tuhan yang ambil. Tapi apa yang Abraham lakukan?
Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika dia hendak menyembelih Ishak, Tuhan berkata, stop. Dan kalau Anda baca di kitab Ibrani seterusnya, Anda akan temukan kenapa Abraham mau persembahkan Ishak. Karena Abraham bilang, sebab Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Dengan kata lain, Abraham percaya kepada Allah tidak setengah-setengah. Orang yang sungguh-sungguh dari contoh Abraham, kalau mau percaya kepada Allah, percaya. Berpaling kepada Allah, berpalinglah kepada Allah. Hiduplah benar, hiduplah sungguh-sungguh, berjuanglah dengan iman. Sekalipun agak sulit engkau berjalan mengikuti Tuhan, perhatikan di akhir hidup Abraham, Abraham disebut bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Abraham diberi gelar oleh Tuhan bapa orang percaya. Kenapa? Karena dia buktikan dari perjalanannya setiap hari sampai di puncak perjalanan imannya, ketika diuji Ishak untuk dipersembahkan, dia tetap percaya kepada Allah. Ini yang kurang di generasi kita, benar gak? Sungguh-sungguh, benar gak? Sungguh-sungguh ini kurang. Jadikan ini firman Tuhan sebagai evaluasi kita semua. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Kita bukan contoh yang tepat, manusia bukan contoh yang tepat, tapi setidaknya buatlah sesuatu yang engkau sendiri tahu engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masih menggebukah engkau membaca firman? Sudah berapa lama engkau hamba Tuhan tidak membaca firman? Sedangkan dulu saya diundang khotbah nggak baca firman, nanti baca pas khotbah, apalagi sekarang lockdown. Sudah berapa lama engkau tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan dalam mesbah altar Tuhan? Dan engkau berkata, engkau cover lagu rohani, engkau bilang sungguh-sungguh. Sorry, tunggu dulu. Manusia saja bisa menilai, apalagi Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman hati. Tapi kalau engkau berdoa, engkau bangun hubungan, engkau terus perbaiki lebih baik lagi, saya sangat percaya manusia mungkin bisa menilai sebaliknya, tapi Tuhan melihat engkau sampai kedalaman hatiku. Dan Tuhan memanggil engkau, hai hambaku yang setia. Jadi puji Tuhan, sungguh-sungguhlah di akhir zaman. Silakan engkau lengkapi dirimu dengan teknologi, dengan pengetahuan firman. Belajar sejarah Alkitab, belajarlah sebanyak mungkin. Tapi tetap Tuhan menilai hatimu. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Sebab di pengadilan Allah, Tuhanlah yang memberi penilaian. Kita tidak punya orang di samping kita, kecuali semua yang kita perbuat selama ini muka bumi dicatat dalam sebuah kitab. Dan itulah yang akan menjadi ukuran Tuhan menilai hidupmu dan hidupku. Puji Tuhan, luar biasa. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan lewat program doa Malam Mahanaim, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berkati setiap anak muda yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati orang juga yang ketika dibagikan mereka baru mendengar bukan secara live, tapi besok harinya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan pulihkan hidup mereka. Bangkitkan generasi muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin senior yang mengarahkan anak muda untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, pemimpin negara kami. Tuhan tolong para jajaran-jajaran di bawahnya yang bekerja, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada mereka. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bagi orang percaya Tuhan, kuatkan, tetap semangat dengan iman yang kokoh. Untuk percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati. Bahkan juga teman-teman yang sudah share, Tuhan, live streaming ini Tuhan berkati juga berlimpah-limpah. Bahkan kami berdoa khusus Sulawesi Utara, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa virus COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia ini dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami percaya semua aktivitas normal, beribadah normal semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami tutup program khususnya pada malam hari doa Malam Mahanaim dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis oleh anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nyanyi satu lagu, Tian. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut ambil bagian dalam doa malam live streaming saat ini, dan yang juga sudah membagikannya kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa teman-teman, setiap hari Kamis kami ada ibadah live streaming seperti ini jam 9 sampai jam 10 malam. Dan Jumat ada ibadah doa juga jam 9 sampai jam 10 malam. Tetap bersama kami selama masa lockdown, dan kami akan terus bersama walaupun lewat media online, dan sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam Mahanaim. Kita akan nyanyikan satu lagu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam Mahanaim.